membaca bacaan dan mengetahui isi bacaan. Pengertian kalimat langsung. Pada dasarnya, kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh seorang pembicara. Menurut Kosasih, menyatakan bahwa kalimat langsung merupakan kalimat yang secara cermat menirukan sesuatu yang telah diujarkan oleh seseorang. Biasanya pada bagian kutipan akan berupa kalimat tanya, kalimat berita, maupun kalimat perintah. Pada kalimat langsung yang berupa kalimat berita, nantinya akan memuat peristiwa atau kejadian dari sumbernya secara langsung. Ketika dituliskan, nantinya akan menirukan, mengutip, atau mengulang kembali ujaran dari sumber tersebut, yang tentu saja akan diapit oleh tanda petik 2. Ciri-ciri kalimat langsung. Pada kalimat langsung, biasanya kalimat akan ditandai dengan adanya tanda petik 2. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik akan menggunakan huruf kapital. Kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisah menggunakan tanda baca koma. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Pada bagian kutipan, umum terdapat adanya kalimat tanya, kalimat berita, maupun kalimat perintah. Contoh kalimat langsung, aku akan menonton konser hari ini, kata Sabda. Jangan bergerak, gertak polisi kepada pencuri itu. Luna mengatakan, Farel akan membersihkan jendela rumah besok lusa. Siapa yang belum membawa penugasan kelompok hari ini? Tanya Bu Guru sebelum memulai pelajaran matematika. Tidak, kamu dipanggil Bu Heni, kata Clara. Disuruh menemui beliau di kantor guru. Pengertian kalimat tidak langsung. Pada dasarnya, kalimat tidak langsung ini tidak akan menggunakan tanda petik. Menurut Kosasih, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan sesuatu atas ujaran seseorang. Bagian kutipan nantinya akan berbentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung. Tidak menggunakan tanda petik 2. Intonasi seolah mendatar dan menurun pada akhir kalimatnya. Pelaku yang menyatakan ujaran dapat mengalami perubahan bergantung pada konteks kalimatnya, yakni, kata ganti orang pertama menjadi orang ketiga. Kata ganti orang kedua menjadi orang pertama. Memiliki kata tugas berupa, agar, sebab, bahwa, untuk, tentang, supaya, dan lainnya. Pada bagian kutipan biasanya berbentuk kalimat berita. Contoh kalimat tidak langsung. Neo menyuruhku untuk membukakan gerbang nanti jika ada tukang paket datang. Bu Dewi mengatakan bahwa laki-laki yang tadi lewat adalah suami barunya. Ibu meminta Karina untuk segera membelikannya garam di warung sebelah. Bapak mengatakan bahwa listrik harus sudah dipadamkan sebelum pukul 10 malam. Bu dokter menyuruh Lisa untuk tidak makan makanan pedas seperti seblak lagi. B. Poster. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Poster atau plakat juga termasuk dalam karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf pada kertas berukuran besar. Biasanya poster digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan produk, kegiatan, putar pendidikan, jasa, dan lain-lain. Di samping itu, poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum, seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat keramaian lainnya. Poster mengandung informasi yang bersifat mengajak orang. C. Mengucapkan huruf sesuai abjad. Alat ucapku. Alat ucap adalah bagian tubuh yang bertugas saat kalian berbicara. Kenalilah alat ucap kalian, agar ucapan kalian jelas dan dipahami orang lain. Kalian harus menggunakan bibir, gigi, lidah, dan langit-langit mulut dengan baik.
Mari kita membaca abjad dengan nyaring. A, B, C, D. Reporter dan wawancara. Reporter adalah wartawan, orang yang pekerjaannya melaporkan berita, peristiwa. Reporter biasanya melakukan sebuah wawancara pada seseorang sebagai narasumber wawancara, yaitu melakukan tanya jawab pada tokoh untuk mengetahui sesuatu informasi. Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa.